Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya Yusril Iza Mahendra, Ketua Persekutuan Iza Law Firm. Dalam hal ini mewakili PT Sentosa Karunia Bahagia dan ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan dengan PT Gorbi Putra Utama serta proses hukum atas keabsahan sertifikat hak guna usaha nomor 00146/MUBA Desa Sako Suban dan perkara pidana yang sedang berjalan di pengadilan sekarang ini. Beberapa hal yang terkait dengan persoalan ini kami coba sistematikan satu demi satu. Pertama adalah bahwa PT SKB atau PT Sentosa Karunia Bahagia saat ini sedang menempuh upaya hukum, yakni melakukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pembatalan sertifikat hak guna usaha nomor 00146/MUBA atas nama PT Sentosa Karunia Bahagia seluas 3.859,70 hektar yang berlokasi di Desa Sako Suban di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, yakni SHGU PT SKB. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan PT SKB melalui putusan nomor 182/B/2024/PT.Tun.Jakarta tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan batal keputusan Menteri ATR BPN dan mewajibkan agar Menteri ATR BPN mencabut keputusan pembatalan SHGU PT SKB. Atas dasar itu, SHGU PT SKB sebenarnya masih tetap sah dan masih berlaku sampai sekarang. Adapun proses hukum dalam ranah gugatan tata usaha negara dimaksud saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi perkaranya belum selesai karena dalam proses kasasi, walaupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Tun PT SKB sudah dimenangkan, tapi karena prosesnya belum selesai, maka kita masih menunggu putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Kedua, setelah kami mencermati dan melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen serta fakta-fakta yang terungkap di lapangan, permasalahan ini diawali dengan adanya persinggungan wilayah SHGU PT SKB dengan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Gorbi Putra Utama atau PT GPU. PT GPU bersikeras bahwa IUP yang dimilikinya merupakan hak atas tanah, padahal berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku di bidang hukum pertanahan dan juga berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pertambangan, tegas dinyatakan bahwa hak atas IUP bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah. Jadi ini IUP itu adalah izin usaha di bidang pertambangan. Jadi dia sama sekali tidak berkaitan dengan hak atas tanah. Hak atas tanah itu seperti misalnya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, HGU. IUP itu sama sekali bukan hak atas tanah tapi izin di bidang pertambangan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh PT SKB selaku pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan SHGU PT SKB. Hal ini sejalan pula dengan konsepsi kepemilikan penguasaan hak atas tanah dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau di bidang hukum agraria. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa PT SKB itu memiliki HGU, dia memiliki hak atas tanah tersebut yang ada di Musi Banyu Asin ini, sementara PT SKB itu hanya memiliki izin usaha pertambangan, tidak memiliki hak atas tanah yang sekarang dipermasalahkan ini. Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut kami sangat menyayangkan adanya tindakan-tindakan dari oknum-oknum PT GPU yang secara tidak sah dan melawan hukum melakukan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman sawit di wilayah SHGU PT SKB. Selain itu, kami juga mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap PT SKB, antara lain dengan telah ditetapkannya Bapak Junaidi dan juga Bapak Indra yang merupakan petugas keamanan dari PT SKB sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan junto menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT GPU pada lahan yang
kepemilikannya masih dipersengketakan dalam proses gugatan tata usaha negara dimaksud. Keempat, guna menghormati proses persidangan dan gugatan tata usaha negara yang masih berjalan, seyogianya proses pidana ini ditangguhkan oleh PT GBU dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan pada lahan yang dipersengketakan setidak-tidaknya sehingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas permasalahan dan fakta-fakta yang tersedia demi penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan, kami mohonkan atensi dan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang sekaligus mencadangkan hak-hak hukum kami terhadap setiap pihak yang hingga saat ini secara melawan hukum berupaya untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin kami selaku pemegang hak atas tanah di wilayah SHGU PT SKB yang masih dalam proses gugatan tata usaha negara. Jadi seyogianya para pihak itu masing-masing menahan dan mengendalikan diri. Oleh karena ini ada satu sengketa mengenai kepemilikan atau hak atas lahan yang klien kami PT SKB itu jelas-jelas adalah pihak yang mempunyai HGU atas lahan tersebut, walaupun dibatalkan oleh Menteri Agraria atau Kepala BPN, tapi kami melakukan perlawanan ke pengadilan dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, gugatan kami dimohonkan pembatalan terhadap HGU yang diterbitkan oleh pihak agraria atau pihak BPN itu sudah dibatalkan oleh pengadilan. Walaupun sekarang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, jadi kan status tanah itu mestinya dalam keadaan status quo. Tidak bisa satu pihak yang mempunyai izin tambang itu merasa berhak untuk masuk ke wilayah itu dan merasa bebas untuk melakukan kegiatan penambangan. Sementara kita tahu bahwa pemegang HGU atas lahan itu adalah PT SKB. Sementara pihak yang mempunyai IUP pertambangan itu sama sekali tidak memiliki hak atas lahan. Jadi siapa yang sebenarnya menyerobot tanah, ya siapa yang menyerobot milik siapa, ini yang kadang-kadang tidak jelas di lapangan, seolah-olah kalau sudah memiliki IUP dia juga bebas melakukan kegiatan penambangan, padahal IUP-nya itu menabrak hak guna usaha yang dimiliki oleh PT SKB klien kami. Dan oleh karena ini juga masuk ke laporan-laporan pidana dan sebagainya, itu kami berharap sebuah pihak dapat menahan diri, berhati-hati demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena proses pencabutan HGU itu masih dipersengketakan di pengadilan dan sengketa ini tidak secara langsung berkaitan dengan perusahaan pertambangan yang bersengketa dengan PT SKB, tapi berkaitan langsung antara klien kami PT SKB dengan pihak BPN dan prosesnya masih berlangsung sampai di Mahkamah Agung dan baiknya kita tunggu sama-sama. Kalau sekiranya nanti klien kami yang dimenangkan, maka kan tidak punya pilihan. Menteri Agraria Kepala BPN harus mencabut keputusan pembatalan atas HGU dan memulihkan HGU milik klien kami, dan dengan demikian perkebunan yang sudah ada di atasnya itu akan berjalan sebagaimana mestinya sedia kala. Dan justru di sini tinggal persoalan bagaimana pihak yang mempunyai izin usaha pertambangan IUP tetapi ternyata lahannya itu tumpang tindih dengan HGU milik dari klien kami. Dan saya kira ini persoalan harus dikelirkan, jangan timbul ketegangan di lapangan yang tidak menguntungkan semua pihak dan justru memberikan kesan seolah-olah di negara kita ini tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum. Dan saya berharap rekan-rekan wartawan dapat menyebarluaskan berita ini dan juga kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kiranya dapat dengan leluasa mendengarkan pembahasan di dalam keterangan dari pihak klien kami PT SKB dalam rapat dengar pendapat ini. Dan mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jernih melihat persoalan ini dan kemudian sampai pada kesimpulan dan rekomendasi yang kami harapkan bersama supaya ada keadilan dan kepastian hukum. Seyogianya semua pihak menahan diri menunggu proses peradilan di tata usaha negara yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Agung, sehingga kalau ada putusan ingkrah baru kita bisa mengambil satu langkah yang pasti. Nah, sementara belum ada putusan yang ingkrah karena masih berproses kasasi di Mahkamah Agung, seyogianya juga laporan-laporan pidana terhadap kasus ini seolah-olah menghalang-halangi orang mau menambang, tapi pihak lain mengatakan Anda nggak bisa nambang di sini dong, ini kan lahan HGU-nya ada pada kami, bukan ada pada Anda. Nah ini kan di negara kita ini seyogianya ada keadilan, ada kepastian hukum dalam melakukan usaha, dan seperti kita ketahui bahwa sertifikat hak atas tanah itu, HGU, hak milik, HGB dan lain-lain sebagainya itu nggak bisa diapa-apain ya.
kecuali memang dia dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan. Walaupun sekarang ini dicabut HGU-nya oleh pihak BPN, tapi kan proses peradilannya sedang berlangsung dan belum ada keputusan tetap, maka sementara waktu HGU itu masih dianggap sebagai ada dan belum dapat dikatakan dibatalkan oleh karena prosesnya masih berlangsung di Mahkamah Agung. Saya kira itulah keterangan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang meliput kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dengan seksama mendengarkan pembahasan masalah ini dalam satu rapat dengar pendapat umum ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.